mengerjakan kasus kayak gini ya, tanggal masuk rumah sakit abaikan aja, ya. Terus tanggal pengajian itu Anda mengerjakan kasusnya. Karena ini kalau asumsi kelas, kue tanggal 6 likur berapa hari? Pasiennya Dan udah pulang ya. Jadi dihilangin aja. Tapi nanti kalau Anda belajar kasus di rumah sakit harus disesuai ini ya. Pasien masuk tanggal berapa, Anda mengkajinya tanggal berapa harus ditulis. Ya, karena nanti bisa jadi sudah ada perbaikan ya. Oke, yuk lanjut. Aktivitas fisik sebentar. Apa ini? sedang, iya, Sedang. Ini aktivitas apa yo? karena ibu Aktivitas yang dimaksud di sini adalah aktivitas saat di rumah sakit, bukan aktivitas sehari-hari, ya. Oke, kira-kira dari kondisi pasien yang tadi sudah dibaca itu aktivitasnya apa? Aktivitas fisiknya. bed rest, Kondisinya dia bed rest atau tidak tadi dibaca? Karena saya nggak punya kasus ya, buku saya ada di kampus. Ada nggak penjelasan pasien bed rest gitu ada nggak? Tidak tidak, ada, Ibu. tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti pasiennya aktivitasnya ringan aja, nggak apa-apa. Karena pasien itu sepertinya dia nggak bed rest total itu, dia masih bisa ini, ya. Ringannya tapi ringan aktivitas di rumah sakit ya, bukan ringan kayak kalian bisa sambil jalan-jalan itu enggak ya. Oke, terus yuk lanjut. Keluhan utama. Keluhan utamanya demam, Kak, ini bisa nggak disandingkan dua gitu bisa nggak Mbak? Kasusnya sama ini. Atau kalau ada yang screenshot kasusnya, saya dikirimin dong. Kasusnya difoto terus dikirimkan ke WA saya. Karena ini untuk memastikan ada mbok tulis kabeh apa ora. Kalau saya nggak pegang kasusnya nanti nggak bisa ngasih komentar. Ya, lipo bisa di ini, difoto terus dikirim ke Bu Emma. Sebentar sambil nunggu ya. Sudah. Oke, ya. Makasih ya. Tuh, gitu ya, Ge. Gelap gulita nih. Coba lihat keluhan utama di bagian mana? Tinggal ngeliat aja. Ya, keluhan utamanya mana Mbak ini? Mengeluh, demam, demam gigi, menggigil, keluhan terus rasa begah, ah, sakit, mual, dan mana? Oh, Mbok ganti. Ulu hati. Oke, yo, tadi saya terpental sedikit. Mbak Mbak Hanum, jangan mengganti-ganti kalimat. ya ibu salah tulis. Nah, itu berarti terasa apa? Begah, Begah. Begah dengan sakit itu beda, ya. Keluhan utama itu adalah data subjektif. Apa yang dirasakan pasien. Jadi dia ngomong apa ya itu yang Anda tulis. Ya, Anda kemudian tidak boleh menerjemahkan sendiri nggak boleh. Ya, karena apa? Begah itu apa sih? Begah itu kayak kembung, ya, besesak perutnya. Kalau kalau itu kan bahasa Jawa ya. Kalau di Indonesia kan seperti itu. Jadi kalau cuma terasa sakit, sakit bisa nyeri, sakit ya. Jadi nggak boleh ya. Terus setelah itu apa? Yang lainnya sambil diperbaiki kalau ada yang keliru ya. riwayat Terus apa? Ulu hari, mual, muntah. Oke. Yaudah cuma iki cukup yuk. Terus kayak Mbak ya, Mbak Hanum, riwayat riwayat penyakit dahulunya tidak ada atau enak. ah, Penyakit keluarga juga tidak. keluarga
Tidak ada. Heeh. Riwayat penyakit sekarang atau diagnosis medisnya itu ada fibris dan gastritis. Mana? Diagnosis, febris, dan gastritis. Mana? Sekarang diagnosis medisnya kok ada klinis demam apa maksudnya? Ya nggak beda. Jadi diagnosis medis kamu nulis yang ini aja. Diagnosis itu loh. Apa? Fibris. Febris dan gastritis. Udah titik kayak gitu aja. Kalau ada peradangan dinding dan sebagainya itu disimpan sendiri ya, jangan ditambah-tambahin. Ya, itu buat catatan kalian sendiri. Nah, ini febrisnya mana? Yang di awal Oh, Ibu. itu febris, oh demam nggak usah ya. Febris dan gastritis gitu aja. Oke, terus ya turun. Catatannya ditulis sendiri, jangan dimasukkan di sini. Mm. Ya, riwayat gizi. Riwayat gizi untuk alergi dan pantangannya tidak ada. Diet yang pernah Mm-mm. dijalankan juga tidak ada. Terus Kebiasaan makannya kebiasaan makan 3 kali sehari, nasi 3 kali per hari, 3 centong, lauk hewani, ayam 2 kali per minggu, 1 potong, lauk nabati, ada tempe dan tahu, goreng 3 potong per hari, 1 potong, sayur bening 2 kali sehari, 1 potong, piring 1 kali per hari. 2. satu potong karo piring. Maksudnya piye? Pisang ya Allah, Ya, tak kira piring. Oke, terus ya, makanan yang disukai makanan yang tidak disukai suplementasi nggak gizi ada. tidak ada. Cara pengolahan makanannya ada direbus, kukus, goreng, dan lebih sering mengkonsumsi makanan yang digoreng. Ada di sini ya, pisang. Mana lebih lebih suka makanan digoreng di mana? Karena ibunya lebih suka ini, tahu goreng dan tempe. Mana? Tahu berapa kali sih dia tahu goreng? Tempe dan tahu goreng 3 potong per hari. Terus Sayur bening tempe dan tahu. Oke. Tapi kan ini nggak ada lebih suka yang digoreng nggak ada ya. Jadi nggak usah diberi tulisan itu, cuma cara pengolahan makanan rebus, kukus, goreng gitu aja ya. Kecuali di sini ada kata-kata lebih suka makanan kayak gitu di ini ya. Oke, terus yuk gangguan fungsi gangguan gastrointestinal. intestinalnya mual ada, muntah ada, nyeri ulu Mm-mm. hati ada, anoreksia tidak ada, diare tidak ada, konstipasi tidak ada, perubahan pengecapan atau penciuman tidak ada, gangguan mengunyah tidak ada, gangguan menelan tidak ada, dan lain-lain tidak ada. Oke, lain-lain kira-kira ada nggak yang kaitannya dengan gangguan saluran pencernaan? Tidak ada Ibu. Nggak ada, oke, yuk. Jadi sampai di sini tuh sebenarnya mudah sekali. Anda tinggal membaca dengan teliti, kuncinya itu ya. Baca kasus secara teliti, apa yang ada di situ tinggal ditemplate aja, di copy paste saja, ya. Tanpa perlu Anda menerjemahkan apapun. Hanya copy paste saja, ya. Nah, baru di assessment, yuk sekarang. Ya. Jadi Jadi jangan sampai bagian itu tadi ada yang salah ya. Yuk assessment-nya Mbak. untuk proses Dinaikkan. pertama ada antropometri, berat badan atau BB aktualnya 40,83 kilo. BB idealnya tidak ada. Itu ada, berat badannya ada di sini, Bang. Tidak ada Ibu. Hah? Terus itu dari mana berat badan aktual? Menghitung dari LLA. Hah? Oh, enggak boleh, ya. Jadi berat badan di sini adalah ya berat badan yang Anda ukur sendiri, ya.
Kalau Anda menggunakan estimasi, maka ditulis berat badan estimasi berdasar, kayak gitu, ya. Gitu. Paham ya? Karena di kasus kan tidak ada berat badan aktualnya kan nggak ada. Ya, berat badan aktual berarti mbok kosongi, seret, ya, kosongin, nggak usah diisi. Berat badan ide ini juga nggak ada. Tinggi badannya ada nggak di sini? Tidak ada. Tidak ada, berarti ya dikosongin. Nggak ada tinggi badannya. Terus rentang lengannya Tentang berapa? Ada 152. ya. Terus lilanya juga ada. Oke. Berarti Anda sekarang menghitung tinggi badan. Nah, oke, kayak jadi gini masuknya tuh. Tinggi badan berdasar rentang lengan. Nah, ditulis di sini. Tapi tinggi badan yang ada di sini ini dicoret, Mbak. Yang di bagian kiri itu. Anda masuknya di sini. Ya. Paham ya yang lainnya ya? Jadi yang diisi salah satu aja. Nah, kemudian ada persen lila. Ini berapa ini persen lilanya? 86,21%. Masuk gizi baik. Ini cut off dari apa? WHO NCHS. Oke. Kesimpulannya apa ini? Dibaca yuk. Berdasarkan hasil pemeriksaan antropometri, pasien memiliki status gizi normal 86,21%. Oke, sebentar. Antropometri itu ada berapa parameter toh? Banyak kan? Ya. Berat badan, tinggi badan, rentang semuanya itu adalah antropometri. Tapi Anda di sini mengukur status gizinya itu menggunakan apa di sini? LLA. Lila. Ya, jadi kesimpulannya berarti Berdasarkan hasil pemeriksaan antropometri lila pasien. ya, jadi atau langsung aja nggak usah antropometri berdasarkan hasil lila ya gitu ya. Atau sebenarnya gini, karena di sini adalah kesimpulan status gizi, maka langsung aja kesimpulannya piye? Berarti status gizi pasien tergolong apa? Gizi normal. Gizi baik berdasarkan persen lila, ya gitu ya. Jadi jangan lilanya di depannya dulu. Tapi karena pertanyaan di sini adalah kesimpulan status gizinya dulu. Maka Anda bilang bahwa status gizi pasien tergolong apa? Baik. Berdasarkan pemeriksaan lila. Berapa kategori, berapa nilainya ditulis. Ya, seperti itu ya. Oke, yuk lanjut. Berikutnya. Ini nanti cukup satu aja ya, kayak nggak cukup nanti karena banyak. Ayo, pemeriksaan dibaca Mbak. Pemeriksaan biokimia. Pertama ada eritrosit, kadarnya 3,97 gram per desiliter. Untuk rentang normalnya 4 sampai 5 juta desiliter. Nah, Keterangannya rendah, Ibu. ya. Kamu kan pembandingnya pakai juta, itu pakainya gram per desiliter. Ya, jadi cari rentang normal yang satuannya sama. Ya, untuk semuanya nanti harus mencari. Terus ini siapa ini? Buhayah siapa ini? Suharyati, Ibu. Hah? Suharyati. Siapa Suharyati itu? Itu di buku yang ini, terapi diet itu, Ibu. Buku apa? Buku terapi diet. Ini kalau Anda pemeriksaan biokimia kayak gitu, sebaiknya di buku apa nyarinya? Buku apa? Ya buku tentang klinis ya. Karena dia pasti juga akan merujuk ke tempat yang lainnya. Biar kalian tahu bahwa oh ini loh rujukan aslinya adalah dari sini ya. Dicari ya. Ya. Oke. Terus hematokrit. Contoh ini juga hematokrit itu berarti rentang normalnya berapa? Nah ini persen, nggak apa-apa sama-sama persen. Terus Mbak lanjut. Leukositnya 2%, rentang normalnya itu 5 sampai 10%. Keterangannya rendah.
Nah, terus MXG-nya kadarnya 3,3%, rentang normalnya 0-12%. Keterangannya normal. mm-mm. Lalu SGOT 43, rentang normalnya kurang dari 21. Ya, berarti kategori Tinggi. tinggi. Nah, jadi nanti referensinya diperbaiki ya, diperbaiki. Nah, ini kesimpulannya apa berarti ini dari pemeriksaan biokimia darah ini? Berdasarkan pemeriksaan biokimia, pasien mengalami penentuan kadar eritrosit rendah. Mengalami apa? Penentuan kadar Kok eritrosit. mengalami penentuan ini maksudnya apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya nggak usah berdasarkan itu, nggak usah, nggak apa-apa kamu. Kesimpulannya apa berarti? Langsung aja, pasien apa? Mengalami apa itu? Mengalami Eritrosit rendah, hematokritnya rendah, leukosit rendah, SGOT-nya tinggi. Eritrosit, hematrosit, leukosit, ini masuk apa? Ayo. Kalian harus buka di buku terminologi. Nah, dilihat di terminologi apa? Assessment. Ya. Itu masuk apa itu? Ada eritrosit. Yo, dibuka buku terminologinya. Masuk profil apa itu? Ayo. Kalau Anda pakai yang apa paket guide itu ya, yang reference manual ya, itu masuk di mana itu? Mana Mbak Hanum? Yang bagian apa? eritrosit itu anemia, Ibu. Hmm? Kalau eritrosit rendah berarti terkena anemia. Ya, kamu cari di sini dulu, di bagian mana, biar nanti semuanya ini masih belajar cara mengisi dulu. Di bagian apa itu? Kan kalau assessment itu ada domain apa saja? Kan ada domain food nutrition related history, kan ada itu. Terus ada domain apa lagi? Mbak buka lah Mbak. Punya nggak Mbak Hanum bukunya? Kalian buka halaman 14 itu. Ayo semua mencari, ayo. Ada eritrosit, hematokrit, leukosit. Ayo ketemu nggak? Udah ketemu Mbak Hanum? Profil Bagian mana? anemia gizi, Ibu. Ya. Di profil anemia gizi, Nutritional anemia profile. Di situ ada ya. Jadi tolong sambil di ini ya, dikasih kode ya. Ya.
Jadi eritrosit itu berarti dia kodenya di mana di sini kalau di sini? Eritrosit yang mana Mbak eritrosit? Ayo Mbak. Kodenya berapa? B1.10. Eritrosit. Ya, sel darah merah. Wow. Oke, folat. Oke. Eritrosit sama HB beda loh ya. Hemoglobin loh ya. Terus itu hematokrit berarti apa kodenya? Itu ada HB-nya nggak dia? Coba naiknya lagi Mbak. Turun no itu punyamu. Kasusnya nggak ada HB-nya. Ada nggak di kasus HB-nya ada nggak? Lipo, coba coba aja. HB tidak ada Ibu. Hah? HB-nya tidak HB-nya nggak ada. Oh, masih ada yang missing ini datanya. Bisa rana HB nih. Kok jempalik ini pisira. HP. Ya, dikasih kode itu ayo, sampai ditulis. Ya, MXD rendah. Leukositnya Yuk, kesimpulannya apa ini? Sudah dikasih kodenya, Mbak? Ditambahin kasih kode-kode. Iya Ibu, ini sedang ditambahin. MXD itu apa? Apa Mbak Fatim? Apa Mbak Fatim? MXD. Mbak Fatim ada enggak itu? Ayo. Ada Ibu. Apa MXD? Oh, bentar Ibu, lupa. Lupa. Ditulis nengin kasusnya ya. Di kasusnya ditulis-tulisin dulu. Oh ini apa? Apa Mbak Fatim? Mixed cell count Ibu, kayak gabungan sel darah putih.
Gabungan sel darah putih. Oh, Setahu Fatim ada seperti monosit, eosinofil, basofil gitu. kalau MXD rendah artinya apa? Hmm. Apa? Nah, kayak gini Anda harus mencari, harus dicari artinya. Dan ini tidak dipelajari di dietetik. Tapi Anda harus mencari baik di patofisiologi, di anatomi, di pemeriksaan klinis ya. MXD itu campuran dari sel darah putih ya. Jadi kalau rendah itu artinya apa ya? Ini rendah atau normal? Normal, Ibu. Normal ya. Kalau rendah berarti artinya apa? Oh, ada gangguan pada biasanya sistem imun atau mungkin ada infeksi. Itu Anda harus tahu ya. Terus ini leukositnya apa? Rendah. Leukosit rendah artinya apa? Harus tahu ya. Hematokritnya rendah, eritrositnya juga rendah. Nah, ini artinya apa ini kesimpulan kalau ada eritrosit dan hematokrit rendah? Apa ya? Apa Mbak Hanum ya? Kesimpulannya apa? Kalau eritrosit rendah berarti pasiennya mengalami anemia, Ibu. Anemia apa? Anemia ringan, Ibu. Anemia ringan. Ringan. Dari mana taunya? Jadi di sini di kesimpulannya dinaikkan, Mbak. Naikkan. Di kesimpulan. Unggah nah, ya. Berarti tadi kesimpulannya gimana? Nggak usah nulis lagi berdasarkan pemeriksaan biokimia, nggak perlu lagi. Kayak tadi loh, kan apa? Antropometri tadi kan langsung status gizi pasien tergolong apa? Rendah misalnya berdasarkan persen apa. Nah, kalau ini berarti kesimpulannya gimana? Pasien apa? Apa Hanum? Kesimpulannya B. Pasien Pasien mengalami eritrosit rendah, hematokrit mengalami eritrosit rendah. Bukan, itu tandanya. Dari itu kesimpulanmu apa? Eritrosit rendah, hematokritnya juga rendah. Itu artinya apa? Makanya perlu kemarin kan Bu Emma, ini loh kamu belajar buku apa? Pemeriksaan apa itu? Klinis itu ya. Ya. Jadi biar tahu itu maksudnya apa. Pasien apa berarti? Mengalami apa? Apa Mbak Hanum? Ayo. Tadi katanya eritrositnya rendah, terus hematokritnya rendah, itu masuk kategori apa? Hanum masih di mute itu, ya. Jadi kesimpulannya pasien mengalami eritrosit rendah, itu tandanya kesimpulannya apa kuwi? anemia. Iya, pasien mengalami anemia ditandai dengan nah, baru kamu tulis.
Eritrosit dan hematokrit rendah. Juga apa? Ayo sekarang. Itu kan ada apa tadi? Leukosit rendah, terus MXI. SGOT, apa itu artinya? Kalau ada leukosit rendah, SGOT-nya tinggi, itu artinya apa? Masalah pada Apa? hati. Ayo. Leukosit rendah apa? Artinya, Sel darah putihnya kurang. ya, nggak apa-apa Anda tulis gitu ya. Jadi pasien, berarti itu menandakan ada apa itu? Sekarang dikaitkan dengan kondisi pasien. Kalau leukosit rendah berarti apa itu? Sistem apa? Sistem kekebalannya apa? Melemah. Ya. Jadi sistem kekebalannya melemah ditandai dengan apa? Leukosit yang rendah. Jadi jangan jangan nulis lagi di depan, tapi Anda menyimpulkan dari data itu dulu. Ya. Nah, sekarang SGPT apa? Yo itu. SGOT itu SGPT-nya apa itu? SGPT apa tadi? Tinggi. SGOT karena nyeri ulu hati. SGPT apa SGOT? SGOT. Oke, SGOT tinggi artinya apa? Gangguan pada hati ditandain dengan pasiennya itu ngalami nyeri ulu hati. Enggak. Kowe mbok simpulke dhewe. Enggak ada kaitannya nyeri ulu hati dia dengan SGOT-ne. Jangan, kamu harus bisa membedakan ya. Ini pasien ini enggak ada kaitannya dia dengan menderita penyakit hati, enggak. Ya. Terus nyeri ulu hatinya itu juga enggak ada kaitannya dengan SGOT yang tinggi. Tapi ada kaitannya dengan diagnosisnya, dia menderita apa? Gastritis. Paham? Jadi kalian harus tahu ini penyakitnya apa dulu. Ya. Pasien kan mengalami apa? Peradangan di gaster. Maka kalian harus cari tahu ya patofisiologi. Kalau ada peradangan di gaster itu apa yang terjadi ya. Pada pasien ini dia apa? Leukositnya dia rendah. Ya, oh berarti ada sistem imunnya melemah ya. Sekarang ada SGOT-nya tinggi. Apa artinya? Pada penderita gastritis. SGOT itu apa sih? Apa? Apa Kesya? Mbak Kesya, apa SGOT? Kesya Miranti apa Mbak Kesya? Ya, itu artinya apa? Kalau itu tinggi kenapa? Menunjukkan apa? Ya bisa bisa jadi indikasi ada gangguan pada hati bisa, tapi dia tidak secara langsung kaitannya dengan gastritisnya itu, ya.
Oke, jadi tadi kesimpulannya apa berarti? Yo, diulangi dibaca Mbak Hanum. Kesimpulan, Pasien mengalami anemia ditandai dengan kadar eritrosit dan hematokrit rendah. ditulis ya berapa ya rendahnya. Terus, apa tadi? Ini masih koma, belum selesai. Sebentar, Ibu. Serta adanya peradangan pada hati Ah, kok. ditandai Sebentar, leukositnya tadi dulu. Apa tadi? Yo, Mbak Nana dibantu. Mbak Hanum, kesimpulannya apa mau? Nana Septia. Kesimpulannya, pasien mengalami anemia karena eritrosit dan hematokrit Kok bukan karena ditandai. Kamu nggak tahu karena apa, nggak tahu di sini itu ya. Kamu taunya hanya tandanya saja. Diulangi ya. Pasien mengalami anemia ditandai eritrosit dan hematoksit rendah. Hematokrit apa? Hematokrit. Oh, hematokrit rendah. Lalu Terus, leukosit rendah ditandai alah, apa kuwi ayo? Kesimpulannya apa itu? Ngrungok gitu. sistem imun rendah karena ditandai Sistem leukosit imun rendah. rendah. Ya, terus? SGOT Ayo tinggi kesimpulannya piye? ditandai Ya, gangguan Arum. Mbak Arum Sekar, coba kesimpulannya piye? Tanda-tanda itu ada di belakang. Ada menyimpulkannya nggak seperti itu? Ya, Mbak Arum. Arum Sekar Melati. Melati Kusuma. Kesimpulan masih mood Mbak Arum? Di-on kan? Kesimpulannya berdasarkan biokimia. Cek suwe lho iki, ayo ndang Arum. Sebentar Masih Ibu, di kendala di ya kendala apa? di Lawan suaramu mikrofonnya Ibu. kerungu. Lawang suaramu aja kedengaran kok kendala mikrofon. Ini join pakai device satunya Ibu. Tapi suaramu udah terdengar, Iya Ibu. nggak ada kendala. Dibaca ya. Pasien alami anemia Ditandai 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 dengan kadar eritrosit dan hematokrit yang rendah. terus koma apalagi? Pasien mengalami penurunan sistem imun tubuh ditandai dengan kadar leukosit yang rendah. Dan Dan gangguan pada lambung dan gangguan pasien apa? Kan gangguan apa? Gangguan jiwa. Oh, yang ini wis do apa luwe ngono lho. Gangguan apa? Ayo Alifah. Alifah Nur Fadila, ayo tak sebut siji-siji suaranya kan. Endora mudeng saya nggak akan ngelanjutin. Mana Alifah Nur Fadila? Kesimpulannya apa tadi? Wes dibahas loh. Ada nggak ini Mbak Alifah? ada Ibu. Okay, where are you? Where is your face? I cannot see you. Ya, dibaca kesimpulannya.
Pasien mengalami anemia karena Ah, leukosit kok karena apa tadi? Anemia di apa? Astagfirullah. Alifah, kok malah di-mute ki piye to? Ayo semuanya nggak usah pasien di-mute semua aja mengalami wes, di-on ke kabeh, nanti tak tekoki Jiji. Ayo diulangi Alifah. pasien mengalami Astagfirullah. mengalami anemia ditandai dengan leukosit Nah, rendah piye toh? dan Sik. Coba ulangi, dibaca lagi. Ya. Simpulanmu piye? pasien mengalami anemia ditandai dengan leukosit rendah Ya karena adanya Allah, ya Allah, ya Robbi. Kamu tadi ngapain? Mendengarkan kuliah atau tidur? mendengarkan Ibu. Lah kok iso salah ngono piye? Ayo Susan Dewi, didengerin ayo. Pasien mengalami anemia ditandai dengan kadar eritrosit dan hematokrit yang rendah. Sistem imun yang rendah ditandai dengan leukosit yang rendah. Sistem imun yang rendah apa? Sistem imun Sistem kekebalan melemah ditandai dengan leukosit rendah. Terus Eh, Peradangan pada hati ditandai dengan bukan peradangan, gangguan pada hati. gangguan pada Itu aja. hati ditandai dengan SGOT yang rendah. Apa? Ditandai dengan apa? SGOT dan MXD. MXD tadi apa itu? MSD itu masuknya di mana? SGOT yang tinggi. Ya, ulangi ya coba. Pasien mengalami anemia ditandai dengan kadar eritrosit dan hematokrit yang rendah. Sistem kekebalan melemah ditandai dengan leukosit rendah dan gangguan pada Dan apa? hati ditandai dengan SGOT yang tinggi. Ya, bukan gangguan pada hati ya, gangguan fungsi hati gitu aja dan nulisnya, ya. Gitu. Oke, terus itu kadar normal berarti nggak usah ditulis ya. Jadi kesimpulan itu ada menyimpulkan ada masalah apa sih gitu ya. Ya coba siji meneh kan sing mudeng meneh kan. Didengerin ayo. Aulia Dian Kartika ayo yang di ono sing salah tak jiwit saka kene. Piye jiwite? Kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya, pasien mengalami anemia yang ditandai dengan kadar eritrosit dan hematokrit yang rendah. Pasien mengalami sistem kekebalan imun yang melemah ditandai dengan kadar leukosit yang rendah dan gangguan fungsi hati yang ditandai dengan kadar SGOT yang tinggi. Oke, ya bagus. Jadi cara membuat kesimpulan seperti itu ya. Jadi data-data lab itu hanya tanda-tandanya saja, tapi Anda harus menyimpulkan apa. Ya, jadi kesimpulannya apa tadi? Pasien mengalami anemia ditandai eritrosit sama hematokritnya rendah. Ya. Terus mengalami apa? Sistem kekebalan imun ya, kekebalan tubuh melemah. Tandanya dari mana itu leukositnya?
dan terjadi mengalami gangguan fungsi hati ditandai dengan SGOT tinggi. Itu cara membuat kesimpulan. Kadar normal-normal abaikan aja, nggak usah jadi masalah. Karena yang dilihat di sini adalah problem gizi. Jadi kesimpulannya adalah problem gizimu itu apa. Ya, paham sampai di sini? Oke, kita sampai jam berapa ini? Jam piro? 15 menit lagi ya? Iya, saya harus masak juga ini habis ini. Oke, yuk Mbak Hanum dilanjutkan lagi. Kesimpulan biokimia sudah, terus kesimpulan klinis fisik, apa ini? Hmm, hmm, hmm. Siapa Mbak Hanum? Mana Mbak Hanum? Yuk dibaca lagi. Untuk pemeriksaan keadaan umumnya, hasil pemeriksaan pasien mengalami kompos mentis. Lalu tensinya di hasil pemeriksaan ada 120/60, cut off-nya Langsung kesimpulannya aja yang dibaca. Yang dibaca langsung kesimpulannya aja ya. berdasarkan pemeriksaan fisik atau klinis pasien dalam keadaan kompos mentis, pasien memiliki tensi rendah, suhu tinggi, respirasi normal, dan pemeriksaan nadi normal. Oke, ya wes. Yuk lanjut. Terus dietary history. Berdasarkan hasil Kesimpulannya. analisis riwayat gizi pasien, memiliki kebiasaan makan 3 kali sehari. Frekuensi makan ini sudah baik, namun perlu memperbaiki pada metode olahan goreng menjadi rebus atau kukus. Kelengkapan makan kurang baik sehingga perlu memperbaiki dengan menambah jumlah porsi makan sayur dan buah menjadi 3 kali sehari. Ya. Jadi di sini assessment itu Anda menilai, Anda belum perlu memberikan saran. Ya. Jadi di sini kan Mbak Hanum itu, Mbak Rotok dibesarin Mbak, saya agak kesulitan membaca. Ya, ini kan ada, namun perlu memperbaiki metode olahan. Anda nggak perlu nulis-nulis itu. Jadi Anda ada menyimpulkan aja. Kalau Anda bilang di sini kebiasaan makan 3 kali sehari, frekuensi makan ini maksudnya gimana? Ya. Jadi Anda harus nyimpulkan, Mbok simpulkan apa? Kalau Anda mau bilang, oh kebiasaan makan sudah baik ya, atau kurang atau apa, ditulis di sini. Ya. Kalau Anda mau menyebutkan kebiasaan makan baik, maka harus ada frekuensinya juga baik, pemilihan makannya baik, terus apa? Jenisnya juga baik, itu dikatakan bahwa kebiasaan makan baik. Ya, tapi kalau Anda hanya dilihat dari pasien apa nangkina bodi. Frekuensi makannya sudah baik 3 kali misalnya, terus apa? Ya. Jadi nggak boleh ada memperbaiki metode ini nggak boleh di sini ya. Jadi hanya menilai saja. Kelengkapan makan kurang baik sehingga perlu perbaikan juga nggak boleh ya. Berarti kesimpulannya apa? Yuk Mahira Nashwa. Kesimpulannya apa Mbak Mahira Nashwa? Kesimpulan dietary history apa Mbak Mahira? Mana? Mahira Nashwa. Mahira itu putranya Bu Ifah. Mahira, where are you? Halo. Ya, Ibu. Ya, kesimpulannya apa ini? Dietary history ini yang ditulis Mbak Hanum masih belum tepat. Dibaca punyamu ya. Kok malah di-mute loh. Ayo, entang waktunya udah mau habis. Berdasarkan riwayat gizi pasien sebelum masuk rumah sakit, pasien sudah memiliki pola makan yang teratur, dibuktikan dengan frekuensi makan 3 kali sehari, konsumsi makanan dalam porsi besar, nasi 3 centong dengan variasi makanan yang sudah tergolong baik, yaitu tempe dan tahu goreng 3 potong per hari, sayur bening 2 kali per hari.
Coba diulangi, Mbak. Diulangi, Mbak Mahira. Berdasarkan riwayat gizi pasien Tadi. sebelum masuk rumah sakit, pasien sudah memiliki pola makan yang teratur dibuktikan dengan frekuensi makan 3 kali sehari, konsumsi makanan dalam porsi besar, nasi 3 centong setiap makan dengan variasi makanan yang sudah tergolong baik, yaitu tempe dan tahu goreng 3 potong per hari, sayur bening 2 kali per hari. Oke ya, jadi dia harus berani karena mengatakan baik ya baik, kalau ini ya kayak gitu ya. Jadi oke, great. Ya, terus lanjut. Nah, kalau ini Anda tinggal menghitung ya, nanti kita lihat ya. Asupan. Nah, ini juga kayak gini, kesimpulannya ayo Hanum. Harusnya yang benar gimana kesimpulannya? Mbak Hanum, where are you? Ya, Ibu. Apa Mbak Hanum kesimpulannya? Berdasarkan asupan recall 24 jam pasien memiliki persen asupan energi 65. Ayo dibalik. Ya, Anda menyimpulkan dulu baru ini datanya. Jangan dibalik kayak gitu. Jangan menyebutkan persentasenya dulu. Kayak tadi loh, anemia ditandai dengan ini. Nah, ini kesimpulanmu apa? Kayak tadi kan Mbak Mahira tadi kan, oh dia pola makannya sudah baik, ditandai dengan ini. Nah, ini sekarang gimana nyimpulkannya? Ayo Hanum. Bentar, Ibu. Tinggal mbok walik wae. Jangan terlalu lama mikirnya. Ayo sambil ngomong. Habis ini Listiana ya. Listiana nanti tak suruh kesimpulan ini. Biar Hanum dulu. Ayo Mbak Hanum. Si Hanum ini ngendi lagi jane. Saya, Ibu, sebentar. Iya, kesimpulan piye ayo. Ya Mbak Listiana, I cannot wait too long kayak gini. Ya Listiana ya. Kesimpulannya gimana? Berdasarkan asupan recall 24 jam, pasien memiliki defisit berat ditandai dengan asupan energi 65,22%, protein. Oke, ulangi coba B. Berdasarkan asupan recall 24 jam, pasien memiliki defisit berat ditandai dengan energi 65,22%. Protein tergolong ringan ditandai dengan 108,30%. Dan karbohidrat maksudnya piye? Yuk Naifa, Rifat. Masih salah Naifa yuk. Naifa Rifat Mutia. Berdasarkan asupan recall 24 jam, pasien tergolong berdasarkan asupan recall apa ada sih? maaf Bu. Berdasarkan asupan recall 24 jam, pasien tergolong defisit berat dibuktikan dengan pasien tergolong apa? Berdasarkan recall 24 jam, pasien tergolong defisit. Maksudnya B. Berdasarkan asupan recall 24 jam. Kilo, judulnya kan berdasarkan recall. Berdasarkan recall 24 jam, terus? Asupan energi tergolong defisit berat dibuktikan dengan persenan 65,2%. Asupan lemak tergolong ringan dibuktikan dengan
hasil persen 97,3 Kalian udah belajar DPI kan? Bikin kalimat efektif. Yuk, Ika Rosiana. Mbak, suaramu belum terdengar, Mbak Ika. Berdasarkan berdasarkan asupan recall. Jangan melihat ini kalimatmu dewe. Ini Mbak Ika ini ngendi to kuwi? Ya kowe kuliah karo neng stasiun to ya Allah ya Robbi. Ayo Naura, Mbak Naura. Mbak Naura, Arya Kusuma ya. Berdasarkan sikal 24 jam, pasien memiliki pesan asupan energi. Wes, meneh, podo wae. Kamu kayak tadi loh, Bu, emang ngasih contoh tadi loh. Ini apa dulu? Anemia, tandanya ini. Ini apa sih? Terus iki apa sih? Kayak gitu loh. Yo, Kalisha Valentin. Mana Kalisha Valentin? Ayo. Berdasarkan hasil recall 24 jam, pasien memiliki persenan asupan yang tergolong defisi berat dibuktikan dengan asupan energi 55,6%, asupan karbohidrat 39%, dan asupan lemak 76 tergolong defisit. Sasa ya, Sasa. Wes, nggak ada yang bener gitu. Kalimat efektif itu gimana sih? Kalimat efektif itu kalau sesuatu yang sama itu mbok gabung tadi siji. Ojo mbok tulis dewe-dewe. Yuk, Sasa. Itu yang defisit berat apa wae? Berdasarkan hasil rekal 24 jam, asupan energi dan karbohidrat tergolong defisit berat, lemak Grit, tergolong ya stop defisit dulu. ringan. Caranya seperti itu. Ya. Jadi ojo kamu itu hanya latah gitu, latah yang salah gitu loh. Mana yang paling ini dulu gitu loh. Jadi di antara permasalahan itu yang akan menjadi poin yang paling berat itu yang mana sih? Kamu lihat di situ, oh iya, ini berarti defisit beratnya. Itu yang pertama yang kamu utamakan. Berarti kalimatnya piye? Berdasarkan recall 24 jam, asupan apa? Energi dan karbohidrat tergolong defisit berat. Kamu kasih berapa? Terus apa lagi? Seperti itu caranya. Ya. Jadi jangan menulis persentase di depan dulu. Berdasarkan ini persentase ini tergolong ini. No, that is not the kesimpulan bukan kayak gitu. Ya, even itu kamu ambil semuanya, data angka-angka itu enggak kamu tulis, kamu tetap akan tahu bahwa apa? Kesimpulannya adalah asupan energi dan karbohidratnya itu defisit berat. Terus apa lagi? Mbak Sasa terusin. Sedangkan lemak tergolong defisit ringan, sedangkan protein masih normal. Yes.
Jadi caranya seperti itu ya, bikin kesimpulan ya. Oke, coba sekarang Arum Sekar Melati ngulangi lagi. Piye ayo kalimatnya mau. Oke, nek jek Berdasarkan salah tak kon ngulang ping 10 kowe. Sampai pegel tanganmu nulis. Berdasarkan recall 24 jam, pasien memiliki asupan energi dan karbohidrat yang tergolong defisit berat, ditandai dengan energi sebesar 55,59% dan karbohidrat sebesar 38,97%. Sedangkan asupan lemak tergolong defisit sedang ditandai dengan 70-79%. Oke. Nah, kalau kamu menuliskan apa persentasinya berapa, ya itu yang miliknya si pasien itu, jangan rentang normal, rentang sedang ringannya ya. Paham ya? Jadi kalau tadi misalnya termasuk defisit berat, energi ya tinggal kurang berapa, ini berapa kayak gitu. Oke, lanjut Mbak Hanum yuk. Masih ada 2 menit, agak cepet. Gret. Terus ini apa? Oke, obat. Oke. Obat Anda tinggal nulis saja ya. Interaksinya coba saya tak lihat interaksinya. Oke, terus kalsium. Nah, ini ya. Jadi ini yang perlu penekanan di sini adalah interaksi antara obat dengan makanan ya. Contoh di sini, CEP3 ini. Interaksinya dengan apa ini? Pemakaian pelarut yang mengandung kalsium. Ya. Terus apa ini? Iki apa iki, Mbak? Ini kalau dengan kalsium apa, Mbak ini? Kurang jelas ya. Oke, terus ranitidin. Mengurangi absorpsi B12. Oke, terus ke bawah. Lihat besi. Terus sobion. Oke, ya, terus lanjut. Lanjut sekarang, nah diagnosis gizi. Ya. Diagnosis. Tadi Anda ada problem gizi apa wae? Ya. Sebenarnya ini diagnosis ini tinggal ngambil dari kesimpulanmu tadi. Ya. Kesimpulan antropometri tadi apa? Ayo diulangi. Apa Hanum tadi? Hah? Iya, sebentar dulu. Apa? Yang kesimpulan antropometri, Bu. Iya, apa? Status gizi tergolong normal. Status gizi normal. Berarti jadi problem gizi enggak? Oh, ya apa kok, Mbak? Jadi gini. Itu ada yang bocor itu siapa itu? Oke. Jadi diagnosis gizi itu sebenarnya Anda tinggal ngambil dari kesimpulan-kesimpulanmu tadi. Ya. Karena yang di situ adalah PES-nya itu P-nya adalah problem gizi. Problem gizimu itu ya dari kesimpulanmu. Kalau tadi antropometrinya, ada problem gizi enggak? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Berarti enggak ada problem terkait antropometri. Terus tadi apa? Biokimia. Ada problem enggak tadi? Ada enggak biokimianya tadi? Itu yang eritrosit sama hematokritnya rendah. Iya, apa itu tadi? Kesimpulannya apa? Apa Naswa Zahra? Naswa Az-Zahra? Di on ke, di mute-nya itu di on ke sih. Ya.
Biokimia tadi ada problem gizinya enggak? Ada, Ibu. Apa? Anemia. Oke, anemia ditandai dengan berarti itu masuk N apa? Masuk ke... NI apa NC atau apa? Bentar, Ibu. Oke, caranya seperti itu ya. Jadi kamu dari kesimpulan itu nanti akan menjadi diagnosis gizimu. Makanya ketika membuat kesimpulan keliru, nanti diagnosismu akan keliru. NC berapa? NC 2.2. Oke, tulis dulu ya kalau kayak gitu jangan langsung nulis di sini dulu. Tulis di kertas NC 2.2. Coba ada enggak ini? Ini Mbak Hanum, turunkan ke bawah. Ada enggak? Enggak ada. Mana? Nah, ora tepat kan? NC 2.2 apa? Perubahan nilai laboratorium. Perubahan nilai laboratorium kurung specify di situ. Berarti dikurung apa? Eritrosit dan hematokrit berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan adanya masalah pencernaan di lambung pasien. Oke, ada gangguan pada saluran cerna. Apa itu masalah pencernaannya di mana? Di lambung tadi ya. Oke, terus? Sehingga mengganggu proses pencernaan dan juga penyerapan zat gizi pada tubuh pasien. Dibuktikan dengan rendahnya kadar eritrosit. Sebentar. Zat gizi itu banyak, Mbak. Zat gizi apa? Terjadi gangguan zat gizi apa? Ayo. Makanya kalau kamu mau anemia dikaitkan dengan gastritis, ya, maka Anda harus tahu gastritis itu apa sih, terjadi apa sehingga kok kenapa pasien itu memiliki risiko anemia. Ya. Dia kan Bu Emma dulu menjelaskan di situ ada faktor intrinsik, kemudian ada fungsi terkait dengan vitamin B12 juga. Jadi Anda harus bisa mengaitkan di situ. Jadi ojo awang-awang tok, ya. Kalau tadi kan yang disampaikan Mbak siapa tadi? Lupa. Mbak siapa, Mbak? Jenengmu, Mbak? Siapa ini tadi? Halo. Mbak Naswa tadi ya. Itu kan tadi berkaitan dengan zat gizi itu kan umum ya. Nanti dicari lebih spesifik terus dibuktikan dengan ini tadi. Dengan rendahnya kadar eritrosit dan hematokrit, yaitu kadar eritrositnya 3,97 gram Oke, per... stop ya. Jadi kayak gitu. Diulangi lagi tadi NC 2.2. Ya. Perubahan nilai laboratorium spesifik berkaitan dengan adanya masalah pencernaan di lambung pasien. Saya ulangi lagi. Diagnosis and ya dibaca. NC 2.2. Perubahan nilai laboratorium dalam kurung spesifik. Enggak usah ditulis spesifiknya. Spesifiknya mau apa? Perubahan nilai laboratorium kurung apa? Eritrosit dan hematokrit. Mm-mm. Berkaitan dengan adanya masalah pencernaan di lambung pasien. Sehingga mengganggu proses pencernaan dan juga penyerapan zat besi pada tubuh pasien, dibuktikan dengan rendahnya kadar eritrosit dan hematokrit. Ya, hematokrit dari ini ada ditulis ya nanti ya, rendahnya itu berapa angkanya ini. Oke. Terus itu tadi kan N apa mau? 2.2. Enggak, tadi kan dari kesimpulan biokimia. Ya. Sekarang kesimpulan dari klinis, ada enggak apa? Kesimpulan klinisnya apa? Ayo, masih tetap Mbak, Mbaknya Mbak. Ayo Mbak, kesimpulan klinisnya apa? Tadi loh, suhunya apa? Suhunya tinggi, ada demam. Demam itu apa berarti? Diagnosis apa? Diagnosis gizinya apa kalau ada demam? Ayo, kemarin Bu Emma udah bilang kalau ada demam berarti ada apa? Ayo galuh Sekar.
Mana Mbak Galuh Sekar? Ada Ibu. Nah, ya. MC-nya ada demam, berarti diagnosis gizinya apa? Itu loh, kemarin kan Bu Emma udah nilai toh, kalau ada infeksi, ada demam, apa kompensasi di dalam tubuh akan mengalami apa? Apa, Mbak Galuh? Sebentar Ibu. Nggak tangguh sebentar, orang sanggup sebentar langsung dijawab baik. Apa? Yang 3.1 Ibu, asupan cairan tidak adekuat. Asupan cairan. Lah, kalau ada demam, itu konsekuensinya tubuh akan mengalami apa? Apa Ika Rosiana? MI 5.2 itu Apa? peningkatan kebutuhan protein. Apakah hanya protein? Ayo, lebih tepat apa? Ayo, Cahaya Vivi. Apa? Kemarin kan wis dikandani toh kalau ada demam akan terjadi peningkatan apa? Apa Vivi? Cahaya Vivi? Peningkatan energi dan protein. Peningkatan apa? Kalau demam itu ada peningkatan apa? Kompensasinya. Ada peningkatan suhu, akan terjadi kompensasi apa? Peningkatan Adanya peningkatan energi dan protein karena tubuh merasa lemas. kok tubuh merasa lemas piye meneh jenderal jedol. Sasa apa Sasa? Apa Sasa? Adanya kompensasi terhadap infeksi atau peradangan. Ya iya, itu kan sebagai kompensasi adanya peradangan, maka kan jadi peningkatan suhu. Kalau ada peningkatan suhu terjadi peningkatan apa? Metabolisme tubuh. Metabolisme basal. Berarti diagnosis gizinya apa? Peningkatan kebutuhan apa? Kebutuhan basal itu kebutuhan apa berarti? Peningkatan kebutuhan Energi. energi. Itu NI berapa? N berapa? Berapa Mbak Sasa? N berapa? Ayo. Ini baru demamnya tok loh ya. Baru demamnya tok. Ya, karena klinis tadi. Peningkatan kebutuhan energi itu N berapa? Ya digoleki N berapa? Nah, iki wis do ngapalke diagnosis gizi atau belum toh? Kalian harus menghafal loh ya. Sehalaman ki mbok apalke loh ya. Terminologi diagnosis gizi itu halaman piro iki? 149 sampai halaman 251 diapalke. Ya. Dihafalke terus nanti bikin video, ngapalke. Kalau kamu nggak menghafalkan, kamu nggak bisa menentukan diagnosis gizinya dengan apa. N piro. Ayo piro Sasa mau? N apa? NI apa NC apa NB?
NI 1.1. Tadi Sasa, mana Mbak Sasa? NI 1.1, Ibu. Apa itu? NI 1.1 apa? Semua audionya di-on-kan, tidak usah di-mute. Semuanya di-on-kan. Yuk. Audio di-on-kan. Tolong semua audio di-on-kan. Saya bisa melihat dari sini siapa di-on ke. Ayo Ivana Eka. Mana Ivana Eka ini? Ivana Eka. Apa? N berapa? Ada demam tadi. Halo, Ivana. Mana ini Ivana? Satu titik satu, Ibu. Apa itu? Diagnosis gizinya apa? Yo, tinggal bawa aja. Peningkatan kebutuhan energi. Peningkatan kebutuhan energi, ya. Terus berkaitan dengan apa? Maka dicari berkaitan dengan apa? Kok bisa demam karena apa? Karena peradangan pada lambung. Bro, dibuktikan dengan ya kalau demamnya tinggal dilihat aja tuh ya. Dibuktikan dengan apa? Oke, suhunya berapa? Oke, itu dari klinis ya. Sudah selesai. Sekarang kamu assessment tadi setelah antropometri, biokimia, ya. Klinis lagi itu ada nggak yang pasien itu membutuhkan apa? Ada masalah? Apa? Peningkatan apa? Ayo. Kaitannya pasien ada apa? Gastritis. Gastritis itu apa? Peradangan. Dia membutuhkan apa berarti? Protein. Peningkatan kebutuhan protein. Ya. Karena tadi ada peningkatan kebutuhan protein dan juga ada peningkatan energi, ya. Itu bisa kalian gabung atau bisa mbok dadekke dhewe-dhewe juga rapopo. Ya. Kalau peningkatan kebutuhan protein berarti kamu pakai berapa? Pakai apa? Diagnosisnya yang mana? Ayo. N berapa ayo?
Sik. Apa oke? Ki, sapa Hanum? Mana Hanum? Saya Ibu. Iki maksudmu kok apa NI 572 iki apa iki? Peningkatan kebutuhan protein Ibu. Hah? Emang NI 572 apa? Bentar, Dibaca apa sih? 572 apa sih? bentar Ibu. Asupan protein berlebih. Hah? Nah, iya kok iso. Excessive protein intake kok. Tepat apa enggak iki? Ayo, tepat apa ra kuwi? Coba Naura Arya Kusuma, gini Mbak Hani. Kebutuhan energi. Peningkatan kebutuhan protein. Karena tadi energinya juga tinggi, protein tinggi, Anda bisa juga pakai apa? Increase apa? Oral intake itu ada di mana itu? Ayo. Ada nggak increase? Oke. Inadequate, excessive, excessive. Predicted ya. Oke. Ya, jadi gitu ya. Ada tadi berarti energi N ini ada berapa saja tadi? NI 11 terus NI 5. 1 kurung apa? Protein terus NC berapa? Ika apa? NC piro kamu Kak? Ika Rosiana. NC berapa tadi? Iya, ayo. NC piro Kak? Suaramu belum keluar. NC 11. Jadi Anda tulis dulu di kertas ya. Kalau Anda ketemu, oh ini kok ada problem NC ada, misal NB ada dan sebagainya. Selama ada NI ya, maka NI itu nanti akan jadi diagnosis yang nomor 1. Ya. Jadi urutannya berarti apa? NI berapa tadi? 11 terus NI 5, 1 kurung protein, terus baru NC tadi apa? Yang anemia tadi. Ya. Dua titik dua Ibu. Oh iya, 2,2 ya, NC tadi ya. Oke. Nah, nanti etiologinya Anda bisa masukkan kayak tadi misalnya oh ini penurunan tadi kan ketika Anda klinis apa biokimia tadi kan juga ada apa imun sistem yang melemah tadi ya. Ya. Itu nanti Anda bisa masukkan juga kaitannya dengan apa protein itu. Kebutuhan protein meningkat berkaitan dengan apa? Ada peradangan dan imun sistem yang menurun. Nah, itu kamu gabung jadi etiologinya. Ya. Paham sampai di situ. Jadi tidak harus nanti sendiri-sendiri. Terus ada apa leukosit itu nggak perlu jadi seperti itu.
Ya, oke, terus sekarang NB ada nggak diagnosis untuk behavior? Nggak ada ya. Oke, lanjut terus ke bawah, Mbak. Terus saya tak ngeliat dulu sampai. Oke. Jadi cara membuat diagnosis seperti itu ya. Ya. Cara membuat kesimpulan juga seperti tadi. Jadi statementnya apa dulu baru buktinya ini. Jangan dibalik, bukti dulu baru statementnya ya. Ya. Nah, dari kalau Anda membuat kesimpulan di assessment itu sudah benar, ketika membuat diagnosis tinggal narik tok. Seret, ditarik dari problemnya. Udah, nanti terus apa? Ya. Oh ini loh apa jenenge etiologinya karena ini, sign symptomnya karena itu. Jadi Anda nggak usah mikir lagi sebenarnya. Kuncinya adalah assessmentnya harus benar dulu. Ya. Nah, kemudian setelah diagnosis, ini tujuan, iki piye iki? Kok diagnosis sumber? Coba unggah no Mbak, unggah no sih, naikkan lagi. Kok naik lagi? Oke. Diagnosis ini, maka nanti disesuaikan ya. Karena ini Anda belajar memang biasanya saya minta kayak gini ya. Jadi diagnosisnya tadi apa? NI siapa tadi? 1 Tujuannya apa? Ya sesuaikan dengan tadi. Yang diintervensi itu adalah apa? Etiologinya, bukan problem gizinya. Ya. Kalau tadi NI 1 tadi kan apa? Peningkatan kebutuhan apa? Apa tadi? Apa? Asupan apa tadi? Apa Afifah coba NI 1 tadi apa? Diagnosis gizinya tadi. Masih mute. Ya. Saya 2 menit lagi udah selesai nanti. Ayo. Saya linkkan dengan syaratnya. NI 1.1 tadi peningkatan pengeluaran energi, Bu. Oh, kok peningkatan pengeluaran energi? Peningkatan kebutuhan energi. Ya, berkaitan dengan etiologinya apa? Ada inflamasi pada lambung, ya, gaster, ya, dibuktikan dengan suhunya berapa. Maka tujuannya apa di sini? Ayo. Penyebabnya adalah ada inflamasi peradangan di lambung. Maka tujuannya adalah memberikan ya apa memenuhi bukan asupan oral. Ya. Memenuhi kebutuhan apa? Energi tadi yang meningkat disesuaikan dengan prinsip apa? Diet lambung. Wes tahu udah. Kamu udah langsung tahu itu tujuan dietnya apa? Disesuaikan dengan diet lambung. Maka ini dibalik ya, prinsip dan syarat, bukan syarat dan prinsip. Prinsipnya dulu. Maka di prinsipnya kamu tulis. Prinsipnya adalah 1. Apa? Karena tadi kan ya berkaitan dengan karena apa? Tujuannya tadi apa? Memenuhi kebutuhan ya peningkatan kebutuhan energi sesuai prinsip diet lambung. Nah, prinsipnya apa? Karena tadi meningkatnya 1 derajat, maka di sini kamu tulis apa prinsipmu? Apa ayo? Energi basalnya ditambah berapa? Ayo, orang dewasa berapa persen? Ayo. Perhitungan kebutuhan basal ditambah 13% karena
Oke, paham ya? Bisa diikuti ya? Mbak Kesya bisa kan mengikuti? Kesya Miranti? Bisa? Bisa ya? Nah, sekarang kita masuk ke NI 5 tadi, 51 tadi. Ya, apa tadi? Etiologinya karena apa tadi? Peningkatan kebutuhan protein berkaitan dengan adanya inflamasi dan penurunan sistem imun. Nah, maka tujuan dietmu apa di sini? Ayo, karena ada peradangan di lambung dan juga ada penurunan sistem imun. Berarti tujuannya apa? Ayo. Karena etiologinya yang harus ini. Berarti makanannya harus apa? Protein yang diberikan harus apa? Mudah dicerna. Ya. Maka di sini harus apa syaratnya? Protein bernilai biologis tinggi. Contohnya apa? Bla 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 bla. Terus apa meneh? Ayo. Contohnya apa saja mudah dicerna? Karena kan ada peradangan tadi ya. Ya, ada peradangan juga ada penurunan ya. Sistem imun tadi berarti proteinnya harus bagaimana? Mudah dicerna. Ya. Yang tidak boleh apa? Protein yang bergas. Ya, itu tidak diperbolehkan. Apa? Semuanya kembali pada fungsi lambungnya. Kan apa? Tidak memperberat fungsi lambungnya, ya. Oke. Terus tadi apa lagi tadi? Apa? NC tadi apa? 2.2 Ibu. 2.2 apa? Anemia. Berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan apa? Ayo. Gangguan lambung. Sama lagi kan? Prinsip diet lambung lagi. Ya. Sehingga kalau sama di sini Anda tulis saja idem diet lambung. Karena diet lambung udah kamu tulis di depan tadi kan. Paham sampai di sini? Ya. Ya, jadi saya harapkan caranya seperti itu ya. Kalau tadi misalnya karena kebutuhan energinya tinggi ini selain itu apa tadi kan nggak ada bermasalah inadequate oral intake tadi ada nggak? Oh, inadequate oral tadi belum kamu masukkan. Itu N berapa itu? Asupan apa tadi? Energi dan apa? Dan karbohidrat yang defisit tadi ya. Berkaitan dengan apa tadi? Keluhan bla 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 dan sebagainya. Maka tujuan dietnya apa? Makanan diberikan porsi kecil, sering, sesuai dengan prinsip diet lambung. Ya udah kayak gitu aja. Ya. Jadi terus di bawahnya, yuk turun ke bawah, Mbak. Ya. Ya. Nah, ini diagnosis aja sumber neng kene ora neng kene ya. Nanti di syarat prinsip itu, makanya diagnosis kono sumber karbohidrat ki apa ngono lho. Ki tujuannya apa? Enggak. Jadi semua nanti ada di sini, di syarat prinsip itu yang panjang. Makanya dibikin landscape juga nggak apa-apa. Landscape nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini nanti ada 1, 2, 3 kali. Kalau sudah bisa nanti baru nulis biasa aja nggak apa-apa. Ya biar tahu dulu mana sih iki. Terus ke bawah, bawah, terus. Ya. Jadi harus ada koherensinya ya. Jadi diagnosis 1 tujuannya apa, kedua tujuan apa dan sebagainya. Coba kita lihat sekarang preskripsi diet lambung, lunak, bubur ini harus muncul di ini loh ya, syarat prinsipmu loh ya. Oral, oke, terus coba porsi kecil seringnya nggak ada di situ, berapa kali frekuensinya nggak ada. Perhitungannya coba TEE faktor aktivitasnya oke boleh 1,2, stresnya boleh. Proteinnya boleh 15%. Nah, yang kurang apa ini? Peningkatan suhunya masuk di mana ini? Karena Kanda pakai Harris Benedict, peningkatan suhunya pakai di apa jenenge? Faktor stres ini biasanya.
Jadi Anda nggak perlu pakai ini. Tapi kalau pakai perhitungan yang Filipinos misalnya, maka perlu menambahkan koreksi peningkatan suhu di perhitungan basalnya. Tapi kalau pakai Harris Benedict ini, suhunya itu sudah masuk di faktor stresnya. Ya, paham ya sampai di sini? Oke. Nanti tinggal dilihat 1,2 itu sudah mengcover untuk peningkatan suhu atau tidak, ya. Oke, mosok cuma 1.600 ini. Yang benar aja. Coba perhitungan, coba unggah Mbak. Naikkan. Basalmu udah benar nggak ini perhitungannya ini? 1.100. Aktivitas 1,2 itu aktivitas apa Mbak? Bed rest atau apa? Kan karena tadi saya taunya yang aktivitas ibu rumah tangga sedang, jadi itu saya pakainya ibu yang 1,2. Ya, nanti cari ya faktor stresnya ya, yang untuk apa di rumah sakit ya, aktivitas ringan ya. Oke, terus aktivitasnya, faktor stresnya juga nanti dilihat. Kalau aktivitas apa ada gastritis, ada ini berapa ya. Oke, nah kayak gini ya 1.600 ke proteinmu 15 kayak udah nggak apa-apa. Anda pakai 20 juga nggak apa-apa ya proteinnya. That's okay. Mau 15 sampai 20 asal tidak di bawah 15 ya. Lemak. Oke, karbohidratnya coba ini berapa ini? 60 90 oke 100 oke terus kebutuhan harian oke apalagi yang perlu diperhatikan cairan karena ada demam ya cairannya harus diberikan coba dilihat ke bawah terus ke bawah saya pengen lihat menunya terus oke menunya apa sih sekilas saja tongkol suwir kemangi oh apa iki malahan lah kok mbok kei tongkol suwir kemangi ngopo hah sayur apa ingat ya, ada infeksi, ada demam, sebaiknya dipilih sayuran-sayuran yang berkuah untuk menambahkan cairan. Dikai tahu bacem, cakangkung. Ya mana cairannya? Ya, buahnya apa? Buah naga. Ada gangguan pada gastritis. Ingat ya, buah naga itu dia walaupun manis ya, tapi biasanya kalau dikonsumsi ada asamnya sedikit, pasien nanti akan diare. Hindari itu. Cari buah-buah yang aman. Contohnya apa? Pisang misalnya, kue aman. Ya. Apa? Pepaya itu juga aman. Coba ke bawah lagi. Apa iki? Minum roti madu. Oke, ini juga nggak ada. Minumnya nggak ada. Yuk, menu berikutnya. Oke, bubur ki ayam suwir meneh malahan. Mbok kei seret-seretan niki piye? Tempe bacem diulangi 2 kali, nggak boleh. Yang tempe bacem, tahu bacem harus beda. Ora arek meneh loh, nggak ada cairannya lagi ya. Kalau kuliah didengarke, dirungokke, dicatat ya. Buah melon oke aman. Minum air mineral. Ya wes. Terus apa ini? Pisang madu mana? Cairan nggak ada lagi. 3i mentega. Ayo. Lemaknya kira-kira akan jadi masalah nggak? Ayo terus yuk. Oke. Tepung sik gede iki. Aku iki sampai mereng-mereng lho. Kowe iki nulisnya mereng, aku mereng-mereng kayak ngene iki lho. Jene. Lah malah mbok kon jempale. Nah, oke, sik. Telur kecap. Iya kayak tadi sama semua, Mbak. Ada telur kecap, terus bacem, tahu bacem, tempe bacem podo kan. Seia sekata, nggak boleh ini harus diganti ya variasi menunya. Ini juga. Nah, sup boleh. Sup tahu. Ya Allah, terus sayuran nang ngendi? Mbok kayak tahu karo daun bawang tok kayak gitu. Pasien kan juga butuh sayuran toh, Mbak. Yo, ya Allah. Terus apa lagi?
Ada sup tahu, ada sup daun katuk. Apa? Ngopo kok dadak pakai daun katuk? Wortel. Ini kan bisa digabung aja sebenarnya kan. Sup tahunya dimasukkan dengan ini juga bisa, ya. Buah pepaya, terus oke, terus mana lagi? Tadi kan pasien kekurangan apa karbohidrat ya? Nah, ini proteinmu sampai 120%, nggak boleh. Ayo, ini juga lemaknya cek kegedean, harus ganti lagi nih. Ya. Jadi kalau karbohidratnya kan dia tadi kurang. Sebenarnya pada kasus ini Anda boleh memberikan karbohidrat sederhananya lebih banyak, nggak apa-apa. Jadi misalnya dikasih ada tadi penggunaan gula misalnya tadi ya madu, nggak apa-apa sebenarnya, nggak ada masalah, itu malah membantu pasien. Udah gitu ya, wes 4:30 orang salat ngasar. Wes semuanya harus diperbaiki, main ono sing kleru meneh tak kon baleni diagnosisnya nulis ping 10 gen pegel tangane. Ya. Jangan lupa diagnosisnya dihafalkan ya. Oke, kita tutup. Tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih ya. Wis mudeng kabeh ya. Harus diulangi lagi, ngulanginya menulis lagi ya. Nanti minggu depan kamu sudah libur ya. Tanggal berapa? 18. Nanti kalau masih ada satu pertemuan nanti melanjutkan kasus yang kedua ya. Kasus yang pertama nanti sedikit aja sudah benar atau enggak, dilanjutkan kasus kedua. Seperti itu cara mengerjakannya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma